guys, selamat datang lagi di channel aku. Dan pada video kali ini aku akan melakukan tes motovlog menggunakan DJI Osmo Action ini guys. So, BTW ini bukan motorku lagi ya, aku bilang ya. Jadi ini adalah motor temanku, Bro Igit Permana Sigar. Untuk channel YouTube nanti bisa aku cantumkan di link deskripsi guys. Kalian bisa cek nanti di sana ya. Nah, jadi di sini aku menggunakan motornya dia, sama juga DJI Osmo-nya Bro Igit. Nah, jadi di sini aku melakukan tes motovlog nih. Kira-kira bagus nggak sih hasilnya kalau dibawa ke ini ya, digunakan pakai helm gitu kan. Nah, oke. Jadi untuk pertama nanti aku akan melakukan ini settingan. Oh ya, BTW di sini karena nggak ada mic ya, jadi aku menggunakan audionya nanti dari perekam HP gitu ya. Nah, jadi di sini settingannya nanti aku menggunakan 1080 30 fps dulu ya, dengan Rocksteady-nya diaktifkan. Nanti setelah itu kita akan coba juga dengan 60 fps guys. Oke. So, kita akan cek hasilnya. Apakah ini recommended untuk motovlog atau enggak? Check it out. Oke, bismillah. Kita akan mencoba guys. So, sebelumnya aku mohon maaf karena tidak ada mic eksternal dari DJI ini, sehingga di sini aku menggunakan audio dari HP. So, kita hanya akan menilai dari sisi videonya saja guys. Kira-kira ini enak nggak sih dibawa untuk ngevlog gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan ini, tinggal beli adapter sama mic-nya aja sih gitu. Dan ini termasuk lebih murah dibandingkan dengan kalau beli adapter dari GoPro yang Hero 7 atau 8 gitu. Semoga audio dari HP ini kedengaran ya, biar bisa disinkronkan nanti dengan DJI ini. Yuk, kita akan ngevlog dengan Rocksteady-nya diaktifkan, terus juga 1080p dan 30 fps. Wah, udah lama nggak ini cuy. Udah lama nggak melakukan vlog. Udah lama nggak motoran juga karena motorku rusak. Ya, that's sangat menyedihkan. Tapi ya sudahlah. Ini ada di daerah UGM ya, lingkungan UGM. Wah, ternyata ada plat DR ya. DR itu dari mana ya? Oh. Kalau dalam keadaan ngevlog gini ya, motovlog ini sebenarnya memang sangat bagus sih kalau kita menggunakan Ace ataupun Rocksteady, karena memang enak aja dipandang mata gitu. Dan kalau dilihat tuh smooth gitu kan. Coba kalau misalnya tidak pakai stabilizer, justru itu kan kayak rasanya kurang aja sih. Apalagi kalau kita terlalu sering jalannya rusak gitu kan, dan atau banyak gerak gitu ya, jadi kayak bikin pusing terkadang gitu ya. Sebenarnya kalau dalam motovlog ini disarankan sih 60 fps ya, kalau mau lebih detail gitu ya, mau lebih jelas. Tapi kalau 30 fps ya kurang lebih seperti ini yang kalian lihat guys. Dia kalau 30 fps kan motion blur ya, ada motion blurnya, sedangkan kalau 60 itu kan dia jelas gitu ya. Ya, BTW ini Jogja masih masa-masa pandemi ya, masih PPKM. BTW PPKM diperpanjang loh. Jadi sampai 2 Agustus kan. Dan untuk tambahan ya, audio yang aku pakai ini sebenarnya ya dari HP Redmi Note 9. Langsung pakai aplikasi perekam bawaan, terus pakai mic-nya itu ya mic murah-murah. Mic plus pakai splitter ya, karena memang mic-nya itu hanya punya 2 pin, sehingga harus ada splitter supaya bisa membaca mic gitu ya. Kira-kira gimana guys? Apakah audionya rada kresek-kresek atau kecil atau kurang enak gitu atau gimana? Atau standar aja? Sebenarnya memang ya ini agak ribet sih kalau kita ngevlog
menggunakan dua perangkat ya. Maksudnya audio dan videonya terpisah itu rada ribet. Kalian harus menggunakan mic dari HP, ya kan, mic eksternal dari untuk terus disambungkan ke HP. Dan kedua adalah untuk videonya menggunakan ya kamera gitu. Kamera GoPro ataupun DJI ataupun Xiaomi dan lain-lain. Itu rada ribet. Karena nanti akan harus mengcompile-nya lagi kan, harus menyatukannya lagi. Kita ambil kanan dulu. BTW pakai motor Vision R ini enak ya. Soalnya kan teknologinya VVA ya, lumayan. Beda lah rasanya dibandingkan yang lain lah, yang kalau Bison juga beda jelas. Oke, kembali lagi. Kalau menggunakan dua perangkat ya itu rada ribet. Tapi kalau kalian tidak masalah dengan hal itu ya lakukan aja kalau ternyata enak gitu ya. Kalau aku sih sebenarnya lebih ke senangnya ya cukup menggunakan satu perangkat aja. Audio dan videonya di sana semua. Makanya nanti kalau untuk action camnya dipakai mic eksternal guys gitu. Yuk. Truk ini gaul ya modelnya. BTW di kanan ditutup nggak ya? Nggak tahu ding. Ini adalah daerah ini ya, flyover Janti. Ya. Ini banyak portal-portal sih. Ini bekas apa tuh? Yang untuk polisi tuh. Ada aku nggak tahu namanya. Udah dibuka ya. Tapi BTW masih perpanjangan ini ya. Perpanjangan PPKM guys. Ya nggak tahu ya gimana. Oke, kita akan coba yang 60 fps. Kita akan bandingkan biar agak sedikit fair ya, karena tadi agak nunduk semua. Banyak yang nunduk ya. Oke. Kita akan coba komparasi dengan yang 30 fps. Ini bikin agak backlag sih. Kita cari posisi yang pas ya pencahayaannya. Nah, kita coba di sini aja kali ya. Oke. Bicara tentang FPS, ini adalah kepanjangannya frame per second ya. Jadi kalau 30 fps artinya dia bisa menangkap 30 gambar dalam 1 detik. Tapi kalau 60 fps dia bisa menangkap dalam 60 gambar dalam 1 detik gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk yang konten yang apa ya, yang sifatnya itu kayak action gitu ya, traveling lah istilahnya, jalan-jalan kayak gini, motovlog,
lebih baik sih memang pakai frame yang agak FPS yang agak tinggi sih gitu ya, karena memang biar menangkap jalannya itu ataupun daerah-daerah yang dilewatin tuh lebih jelas gitu ya. Karena biasanya ya 30 fps itu dipakai untuk yang sinematik gitu ya, atau ya konten-konten yang nggak butuh banyak pergerakan lah istilahnya, nggak perlu banyak-banyak gerak yang seperti naik motor misalnya gitu, atau yang lain gitu. Tapi kembali lagi sih ke ini ya, ke selera sih ya. Menurut kalian kira-kira gimana? Apakah lebih enakan pakai 30 fps atau 60 fps? Terus juga menurut kalian gimana bagi yang user GoPro Hero ya, yang terutama yang sama selevel dengan DJI, yaitu Hero 7 ya, atau 8 mungkin. Kira-kira gimana dibandingkan dengan DJI ini? Apakah lebih bagus GoPro atau ini? Tapi secara harga ini lebih murah loh, gitu ya. Harga barunya gitu. Nah, cuman memang yang aku akui bahwa ya ini tidak punya pilihan seperti GoPro ya, punya pilihan lensa gitu. Jadi ada yang wide, ada yang super view, ada yang linear, narrow, dan lain sebagainya gitu ya. Setahu gitu ya. Kalau untuk DJI Osmo itu tidak punya guys. Dia hanya ada wide sama normal aja. Dan itu pun wide-nya itu agak ngezoom ya. Maksudnya nggak seluas dari GoPro ya. Aku pernah membandingkan dengan GoPro Hero 4 soalnya. Nah, mungkin itu sih salah satu agak minus mungkin bagiku ya, dalam penggunanya ketika motovlog gitu ya. Karena kita kan butuh menampilkan gambar ataupun video ini ya, dashboard juga, entah speedometer ataupun stang gitu kan. Bukan hanya sekedar jalan. Kalau jalan doang ya kesannya kurang dapat gitu ya, kurang enak lah gitu. Nah, tapi ya kurang lebih ginilah hasil dari DJI Osmo. Kita sekarang ada di Selokan Mataram. Oke, jadi ya gitu, kurang lebih perbandingan antara ini ya 30 fps dan 60 fps, dan juga tes motovlog di kamera DJI Osmo Action ini. Nah, kira-kira menurut kalian apakah ini recommended atau tidak? Bagi kalian yang tertarik untuk memiliki kamera ini, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Tinggal kalian klik aja, nanti tinggal ya udah beli aja di sana gitu. Itu langsung dari DJI store-nya kok. Yo guys, jadi cukup sekian video pada kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Oke guys, see you in the next video. Bye bye.